tatkala Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melewati suatu kuburan. Ia menangis terseduh-seduh sampai air matanya membasahi jenggotnya. Lalu budaknya bernama Hani berkata, "Wahai Tuan, mengapa tatkala surga dan neraka disebutkan Tuan tidak menangis? Namun tatkala Tuan melihat kuburan, Tuan menangis." Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun berkata, "Aku menangis karena aku teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan menuju akhirat. Jika seseorang selamat dari siksa kubur, maka untuk selanjutnya ia akan mengalami kemudahan. Dan jika seseorang tidak selamat dari siksa kubur, maka untuk selanjutnya ia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa dahsyatnya." Dan aku juga teringat Rasulullah SAW juga pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Semua orang pasti akan mati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan orang yang mati akan dimasukkan ke dalam kubur yang bernama barzah. Hanya ada dua keadaan di dalam barzah. Keadaan pertama, Raudhatan min riyadil jannah, kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Keadaan kedua, hufratan min hufarin nar, kuburnya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Dan kita tidak tahu bagian mana yang kita dapatkan nanti. Kubur itu dahsyat. Salah satu kedahsyatannya adalah himpitan atau jepitannya. Ketahuilah, setelah mayat diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpitnya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitan atau jepitan kubur. Semua akan diimpit, semua akan dijepit, termasuk sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Padahal Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang mulia. Saking mulianya, ketika Sa'ad bin Mu'az wafat, aras berguncang, pintu-pintu langit terbuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Namun itu pun Sa'ad bin Mu'az dijepit atau dihimpit dengan sekali himpitan. Jangankan Sa'ad bin Mu'az, anak kecil pun akan dihimpit kubur, akan dijepit kubur. Imam Al-Qurtubi pernah berkata bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha dilewati jenazah anak kecil dan Aisyah pun menangis. Lalu seseorang bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa kamu menangis?" Aisyah menjawab, "Aku menangis karena aku kasihan kepada anak kecil yang wafat itu. Dia masih kecil,
dan dia akan dimasukkan ke dalam kubur, dan dia akan dihimpit atau dijepit oleh kuburannya. Imam Al-Qurtubi juga berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan anakmu Qasim? Apakah Qasim dihimpit atau dijepit kubur juga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anakku Ibrahim dan Qasim juga termasuk." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan putrinya yang bernama Zainab, kemudian Rasulullah duduk di samping kuburan anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selang beberapa waktu berubah wajahnya, berubah raut wajahnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi kubur putrinya. Lalu para sahabat merasa bingung dan aneh dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa raut wajahmu berubah? Dan kenapa engkau menjauhi kuburan putrimu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aku teringat putriku Zainab. Aku teringat di waktu dia masih hidup, dia mempunyai kelemahan-kelemahan. Lalu tatkala dia meninggal dunia, ketika dimasukkan ke dalam kubur, putriku Zainab demi Allah dihimpit atau dijepit oleh kubur sekali jepitan. Lalu aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, lapangkan kubur putriku.' Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doaku, dan kubur putriku Zainab dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya raut wajahku berubah dan aku menjauhi kuburan putriku." Rasulullah SAW juga bersabda, "Lau aflata ahadum min dammatil qabri," jikalau ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, "lanaja hadzal sabi," niscaya anak ini akan selamat. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari. Semua orang akan dihimpit oleh kubur. Semua orang akan dijepit oleh kubur. Cuma perbedaannya adalah ada yang dijepit, ada yang dihimpit dengan sekali himpitan, seperti Sa'ad bin Mu'adz sahabat Nabi yang mulia dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang dihimpit dengan beberapa kali himpitan, dan ada pula yang dihimpit oleh kubur secara terus menerus sampai hari kiamat datang. Itulah mereka yang tak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diringankan dan dilindungi Allah dari siksa kubur. Dan jikalau kita dihimpit oleh kubur atau dijepit oleh kubur, kita dijepit dengan sekali himpitan, mudah-mudahan, dan himpitannya tidak begitu dahsyat kekuatannya. Dan orang yang banyak disiksa oleh kubur, salah satu penyebabnya adalah buang air kecil, tidak istinja. Orang yang buang air kecil tidak istinja, maka di kubur dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan
orang-orang atau hamba Allah yang dilindungi dari fitnah atau siksa kubur. Amin ya rabbal alamin.